Kiai, tadi saya dengar orang-orang wiridnya beda-beda. Ada yang bakal la ilaha illallah saja. Ada yang panjang sekali. Sebenarnya zikir yang paling utama menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu yang bagaimana? Dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani itu Sultanul Aulia. Beliau bilang zikir itu bukan soal pen lafaz, tapi soal hidup hati saat menyebutnya. Maksudnya gimana, Yi? Saya masih sering ngantuk kalau zikir lama-lama. Nah, itu masalahnya. Kata Syekh di kitab Al-Gunya, ada 3 tingkatan zikir. 1, zikir lisan, mulut mengucap, tapi hati kemana-mana. Ini tingkatnya pemula, tidak apa-apa. Asal istiqomah. 2, zikir kalbi, lisan diam. Tapi hati yang menyebut Allah, rasanya hangat di dada. Air mata bisa jatuh sendiri. 3, zikir siri. Ini paling tinggi. Sudah tidak ada aku yang berzikir. Yang ada hanya Allah. Allah. Sampai nafas pun ikut bertasbih. Terus, Syekh Abdul Qadir itu ngajarin zikir apa, Yi? Beliau sangat menganjurkan zikir izam al-zat Allah, Allah. Kata Syekh, sebutlah namanya sampai nama itu menenggelamkan semua namamu. Bila engkau tenggelam, maka engkau selamat. Caranya, tarik napas sambil batin mengucap al, hembuskan sambillah. Jadi hatimu dipalu terus dengan namanya. Apa cuma Allah saja, Yi? Tidak pakai la ilaha illallah. Dua-duanya dipakai, lan tergantung makom. Syekh bilang la ilaha illallah itu sapu. Gunanya membersihkan hati dari berhala kecil, ria, ujub, cinta dunia. Sapu dulu kotorannya. Kalau hati sudah bersih, baru hias dengan Allah. Allah, itu cahayanya. Jadi urutannya, nafi dulu, meniadakan selain Allah. Baru itsbat, menetapkan hanya Allah. Oh, pantesan. Di Tarekat Qadiriyah, ada khalwat 40 hari. Itu latihan ya, I? Betul, Syekh Abdul Qadir mewasiatkan muridnya. Jadikan zikirmu seperti nafas. Jika sehari tidak berzikir, maka engkau mayit yang berjalan. Di khalwat, santri dilatih zikir Allah 70.000 kali sehari. Tujuannya bukan jumlahnya, tapi biar rasa Allah itu tidak putus. Sampai nanti tidur pun lisanmu diam. Tapi hati tetap gumam Allah, Allah. Berat juga ya, Yi? Saya zikir 100 kali aja, sudah mikir besok makan apa. Makanya Syekh kasih 4 syarat biar zikir kita sampai. 1, halal makan minumnya. Perut kenyang barang haram, zikirnya mental. 2, khusyuk tempatnya. Cari pojokan sepi, jangan di depan TV. 3, ikhlas niatnya. Bukan biar sakti atau dilihat kiai. 4, ada guru yang menyambungkan sanad. Zikir tanpa guru ibarat surat tanpa alamat. Kata Syekh, gurumu itu yang menuntun ruhanimu. Aku bertanggung jawab atas muridku dunia akhirat. Terakhir, I, apa tanda zikir? Kita sudah diterima sama Allah, menurut Syekh. Fulan, Syekh Abdul Qadir dawuh, tandanya 3. Pertama, engkau jadi benci maksiat. Bukan karena takut, tapi karena malu sama yang kau sebut. Kedua, musibah datang kau jadi tenang. Karena yang menyebut Allah tahu bahwa semua dari Allah. Ketiga, orang lain jadi adem dekatmu. Sebab hatimu sudah jadi cermin asmanya. Ya salam. Sudah, sekarang ambil wudhu. Kita coba praktik zikir Allah 33 kali. Pejamkan mata, tempelkan lidah ke langit, tarik ke hati, rasakan. Inggi, I, nanti ajari saya bayat zikir Qadiriyah ya. Kalau niatmu lurus, insya Allah jalannya dibuka. Zikir itu bukan ilmu untuk dihafal, tapi api untuk menyalakan hati yang mati. Syekh Abdul Qadir sudah kasih sumbunya, kita tinggal menyalakan. Ih,
Tadi Kiai bilang mau ajarkan zikir harian Tarekat Qadiriyah. Saya siap dibayat. Niat saya biar hati tidak mati lagi. Lan, dengarkan baik-baik. Ini ijazah umum zikir harian Qadiriyah yang sanadnya sampai ke Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Saya sambungkan sekarang. Dengan zuara 3 tadi masih kau pegang, halal, ikhlas, istiqomah. Sayap. Membaca ta'awudz dan basmalah dulu aku ijazahkan kepadamu. Fulan bin Ai zikir tarekat Qadiriyah. Qabiltu. Qabiltu, Kiai. Saya terima. Bagus. Nah, amalannya dibagi 3 waktu. Dan, seperti kata Syekh, ikatlah waktumu dengan Allah. Maka Allah akan ikat hatimu. 1 selepas subuh, zikir pembersih nafi, istighfar, astagfirullahaladzim 100 kali. Kata Syekh, sapu dulu lantainya sebelum kau gelar sajadah. Shalawat, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad 100 kali. Biar zikirmu diantar Rasulullah ke hadirat Allah. La ilaha illallah 165 kali. Ini hitungan khusus Qadiriyah. 165, jumlah huruf la ilaha illallah menurut hitungan abjad. Sapu bersih 165 kotoran hati. 2 selepas maghrib, zikir penghidup itsbat. Allah 1000 kali atau semampumu. Ya, ingat caranya tadi, lidah di langit-langit, tarik ke hati. Nafas masuk keluarlah. Kata Syekh, kalau 1000 berat, mulai 100. Yang penting jangan putus. Zikir sedikit tapi terus, lebih baik dari banyak tapi musiman. 3, sebelum tidur, zikir penutup. Baca Al-Fatihah 1 kali hadiah untuk Syekh Abdul Qadir Rajani, lalu Allah. Terus sampai tertidur. Syekh dawuh, siapa yang tidurnya dengan Allah, maka mimpinya pun dihibur Allah. Kalau lagi kerja atau di jalan, boleh zikir Allah saja. Justru itu yang dimau Syekh. Beliau bilang, jadikan zikir Allah sebagai nafas kedua. Lagi nyuangkul diam-diam hatimu Allah. Lagi dagang, tangan menimbang, hati menimbang Allah. Itu namanya zikir khafi, zikir samar. Tidak ada yang tahu kecuali kau dan Allah. Ini yang cepat menghidupkan hati. Terus, kalau ada masalah berat, ada zikir khususnya? Ada. Ini pesan Syekh Abdul Qadir di Futu Al-Ghaib. Kalau dada sesak, perbanyak Ya Hayu Ya Qayyum. Birahmatika astaghits 41 kali. Lalu tutup dengan Allah sampai tenang. Karena kata Syekh, semua masalah itu datang karena kau lupa pada Yang Maha. Hidup dan berdiri sendiri. Insya Allah saya amalkan. Tapi kalau saya lupa atau bolong gimana? Makanya zikir ini namanya talqin. Artinya ditalqin, disambungkan ruhnya. Kalau putus, sambung lagi, jatuh, berdiri lagi. Syekh Abdul Qadir pernah bilang ke muridnya yang nangis karena bolong zikir, "Wahai anakku, aku tidak marah kau jatuh. Aku marah kalau kau tidak mau bangun lagi. Ya, di kuncinya jangan tinggalkan. Sedikit tapi nyambung, lama-lama jadi laut." Siap, mulai malam ini, saya tidur dengan Allah. Fulan, satu lagi pesan Syekh buat kau bawa pulang, Zikir itu bukan supaya kau melihat karamah, tapi supaya kau melihat aibmu sendiri. Kalau zikirmu bikin kau merasa lebih baik dari orang lain, berarti zikirmu belum beres. Tapi kalau zikirmu bikin kau nangis karena merasa banyak dosa, nah, itu tandanya mania sudah masuk ke hati. Kiai berdiri, Fulan mencium tangan beliau. Malam itu, untuk pertama kali, Fulan tertidur dengan suara Allah berdetak di dadanya. Bukan cuma di lisannya,